Salam sejahtera saudaraku, selamat pagi, salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Muliakanlah Allah dengan hidup ini. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus memiliki alasan atau dasar yang kuat untuk nasihatnya ini. Dari ayat ini jelas alasan Paulus apa? Demi kemurahan Allah. Kalau dalam bahasa aslinya Yunani, kata ini berarti juga kebaikan. Jadi demi kebaikan Allah. Dengan ungkapan ini Paulus mengingatkan jemaat ini akan status mereka di hadapan Allah. Bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Mereka tadinya adalah orang berdosa yang seharusnya mati karena dosa mereka, tapi karena kebaikan Allah, karena kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah, mereka dibenarkan. Kristus telah mati untuk mereka. Kematian Kristus adalah kehidupan mereka. Karena itu berdasarkan kebaikan Allah ini, Paulus mengingatkan mereka agar mereka hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Allah. Inilah jawaban umat terhadap kemurahan Allah. Kebaikan Allah terhadap mereka. Katakanlah ini sudah merupakan konsekuensi sebagai umat yang telah dibenarkan atau diselamatkan oleh Allah, yang telah dikhususkan menjadi milik Allah. Bukan masalah suka atau tidak, mau atau tidak, tapi haruslah demikian. Prakteknya seperti yang Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dengan ungkapan ini Paulus ingin menggambarkan tentang keseluruhan hidup, seluruh keberadaan, setotalitas hidup manusia yang telah dibenarkan Allah ini harus dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup bagi Allah, bagi kemuliaan Allah. Inilah hidup yang berkenan kepada Allah itu. Hidup yang sesuai dan selaras dengan kehendak Allah. Paulus katakan inilah ibadah yang sejati yang dimaksudkan oleh Paulus. Itu berarti seluruh hidup ini harus dijaga dengan baik dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Allah. Hidup kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah harus tampil beda dengan dunia ini. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mari nyatakanlah dalam hidup ini sebagai ungkapan syukur atas kebaikan dan kemurahan Allah dalam hidup ini. Kita berdoa, ya Tuhan tolong kami untuk dapat memuliakan Allah dengan hidup ini, hidup yang telah Tuhan anugerahkan. Amin.